Kata Imam Syafi'i rahimahullah dari Yunus bin Abdul A'la, sami'tu Syafi'i yaqul. Kata Yunus bin Abdul A'la, aku mendengar Imam Syafi'i rahimahullah berkata, man tasawwafa anna rajulan idza tasawwafa awal an-nahar la ya'ti al-'asr illa waqad dhahaba aklu aw kama qala Syafi'i. Barang siapa yang di pagi hari ikut tasawuf, maka belum datang asar kecuali dia enggak beres akalnya. Coba lihat orang joget, la ilaha illallah 2 jam. Ya akhi, ente bahlul apa begitu? Kalau kita yang gemuk-gemuk gimana cara berzikir begitu? Ya sekarang berjam-jam begini, loncat sini nari, dari mana itu? Apa itu dari Islam? Mana akalnya? Enggak jalan. Kalau ente ingin ikut sunnah Nabi, ente salat malam 2 jam ya sampai kaki bengkak, itulah sunnah Nabi SAW. Bukan joget-joget, loncat-loncat seperti itu, menari-nari, tasyabuh dengan orang-orang Nasara. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penilaian buruk terhadap tasawuf dan sufi sebenarnya berangkat dari kesalahpahaman dalam memahami kalamnya ulama salaf dan tasawuf itu sendiri. Kesalahan itu terus dirawat dan dilestarikan sehingga menyebabkan mereka tidak bisa insaf, proporsional dan objektif dalam menilai tasawuf. Bagi mereka, para Wahabi, tasawuf adalah setan yang menyeramkan. Salah satu dawuhnya salaf yang dibuat hujjah untuk menolak tasawuf dan sufi adalah dawuhnya Al-Imam Asy-Syafi'i yang dikutip oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam karyanya Manaqibul Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, "Lau anna rajulan tasawwafa min awwalin nahar lam ya'ti 'alaihi dhuhru illa wajadtahu ahmaq." Artinya, jika seseorang bertasawuf di pagi hari, maka sebelum datang waktu zuhur engkau akan mendapatinya menjadi orang yang ahmak atau orang yang lemah akalnya atau orang yang idiot. Perkataan Imam Asy-Syafi'i ini menjadi senjata andalan golongan anti tasawuf. Riwayat ini kemudian diperkuat oleh mereka dengan dawuhnya ulama yang lain seperti Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lain. Perkataan ulama-ulama besar itu kemudian dikemas sedemikian rupa agar muncul kesan bahwa tasawuf dan kaum sufi adalah kesesatan yang dikecam dan sama sekali tidak diterima oleh ulama salaf. Memahami ungkapan Al-Imam Asy-Syafi'i tersebut, ada 2 aspek kajian yang dilakukan oleh para ulama berkenaan dengan riwayat yang dijadikan dalil oleh orang-orang Wahabi. Pertama, dari aspek legalitas riwayat tersebut sebagai dalil yang boleh dijadikan hujjah atau argumentasi, dan yang kedua adalah aspek makna, maksud dan pemahaman yang benar dari statement pendiri madhab Syafi'i tersebut. Nah, yang pertama adalah legalitas riwayat. Sebagian ulama menyaksikan kekuatan riwayat tersebut untuk dijadikan hujjah dan argumentasi dalam menerima atau menolak tasawuf. Alasannya karena di dalamnya ada perawi yang bernama Al-Maraghi yang tidak seorang pun yang menilainya thiqah, kredibel selain muridnya sendiri, yakni Imam Hakim. Juga ada Al-Husain bin Muhammad bin Bahar yang mendapatkan nilai kredibel dan terpercaya hanya dari Imam Ad-Daruqutni. Sebagaimana maklum oleh pengkaji hadis bahwa Imam Ad-Daruqutni memiliki standar tersendiri yang lebih longgar dibandingkan dengan ulama lain dalam menetapkan status seorang perawi, apakah terpercaya atau tidak. Dalam Fathul Mughith, Al-Hafidh As-Sakhawi berkata, "Wa ibaratu Ad-Daruqutni man rawa anhu thiqatani faqat irtafa'at jahalatuhu wa thabatat adalatuhu." Redaksi yang ditulis oleh Ad-Daruqutni adalah, siapa saja yang diambil riwayatnya oleh 2 orang thiqah, maka dia bukan orang yang tidak terkenal seluk-beluknya dan otomatis riwayatnya dapat diterima. Dengan standar ini, beberapa perawi hadis yang dianggap majhulul hal atau orang yang tidak diketahui keadaannya apakah jujur atau tidak sehingga riwayatnya ditolak oleh ulama ahli hadis, oleh Imam Ad-Daruqutni bisa dinilai kredibel dan terpercaya. Maka dalam menyikapi riwayatnya, perawi yang ditakdil dinilai terpercaya oleh 1 orang ini ada perbedaan di antara ulama. Ulama-ulama Madinah menolak dan tidak mau menerima riwayat dari perawi yang dimaksud. Demikian pula sikap yang dipilih oleh Muhammad bin Hasan At-Tahawi dan ulama-ulama fikih madhab Syafi'i. Jadi dari sisi kajian sanad, riwayat tersebut sangat lemah. Kemudian kita lihat dari aspek isinya atau makna dan pemahaman. Jika kita ikut pendapat ulama yang menerima ta'dzirul wahid, penilaian kredibel yang dilakukan oleh 1 orang, tentunya riwayat di atas sah dijadikan dalil dan hujjah. Namun demikian,
Riwayat di atas tidak otomatis dapat dijadikan justifikasi terhadap kesesatan tasawuf dan para sufi. Sebab meskipun secara zahir riwayat tersebut tampak mencela dan menolak tasawuf dan kaum sufi, para ulama wabil khusus pengikutnya Imam Asy-Syafi'i tidak memahami demikian. Bahkan Imam Al-Baihaqi ketika menjelaskan perkataan Imam Syafi'i tersebut mengatakan bahwa sesungguhnya yang dituju dengan perkataan itu adalah siapa yang masuk kepada ajaran sufi namun mencukupkan diri dengan sebutan daripada kandungannya dan tulisan daripada hakikatnya, dan ia meninggalkan usaha-usaha atau tidak bekerja serta membebankan kesusahannya kepada umat Islam yang lain. Ia tidak peduli terhadap mereka serta tidak mengindahkan hak-hak mereka dan tidak menyibukkan diri dengan ilmu dan ibadah. Imam Al-Baihaqi juga menjelaskan maksud perkataan Imam Asy-Syafi'i, la yakunu sufiyyu sufiyan hatta yakuna fihi arba'u khisalin kasulun akulun naumun kathirul fudul. Seorang sufi tidak menjadi sufi hingga ada pada dirinya 4 perkara: malas, suka makan, suka tidur, dan berlebih-lebihan. Dengan mengatakan bahwa sesungguhnya yang beliau ingin cela adalah siapa dari mereka yang memiliki sifat ini. Adapun siapa yang bersih kesufiannya dengan benar-benar tawakal kepada Allah dan menggunakan adab syariat dalam berinteraksi dengan Allah, dalam beribadah dan bergaul dengan orang lain, maka telah dikisahkan dari Imam Asy-Syafi'i bahwa beliau bergaul dengan para sufi dan mengambil ilmu dari mereka. Kemudian Imam Al-Baihaqi menyebutkan satu riwayat bahwa Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, aku telah bersahabat dengan para sufi selama 10 tahun. Aku tidak memperoleh dari mereka kecuali 2 huruf ini, yaitu waktu adalah pedang. Jika tidak engkau gunakan maka ia akan menebasmu. Dan yang kedua adalah nafsu. Jika tidak engkau sibukkan dengan hal-hal yang positif, maka ia akan menyibukkanmu dengan hal-hal yang negatif. Menurut Imam Al-Baihaqi, Imam Asy-Syafi'i mencela kaum sufi karena perilaku mereka yang mengatasnamakan sufi. Namun Imam Asy-Syafi'i menyangsikan dari mereka hal-hal yang membuat beliau tidak suka. Beliau tidak menolak kaum sufi karena tasawufnya, tapi karena sikap mereka yang tidak sesuai dengan hakikat ajaran tasawuf. Maka tidak aneh jika beliau dengan terang-terangan memuji Muslim Al-Khawas, seorang ulama yang disebutnya sebagai sufi aqil, sufi yang cerdas. Walhasil Imam Asy-Syafi'i tidak pernah mencela tasawuf. Ungkapan beliau yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi hanya mencela penganut sufi yang nyeleneh dan ghairu akil, yang hanya mementingkan aspek zahirnya saja sedangkan batinnya sangat rapuh dan tidak sesuai dengan ajaran-ajaran tasawuf. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.